Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Camat dan jajarannya yang insyaallah dirahmati Allah, Bapak Kapolsek dan jajarannya, Bapak dan Ramil atau yang wakili dan jajarannya, Bapak Ketua Agresi, Bapak-bapak kepala UPTJ sewilayah Kecamatan Selagelingga, dan yang kami banggakan Bapak kepala kampung dalam wilayah Kecamatan Selagelingga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas kehadirannya hingga sampai detik ini kita kembali bisa hadir di aula Kecamatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa sikoh berdiri di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek. Sudah demikian banyak info tentang COVID-19 atau virus corona yang sudah bukan rahasia lagi pada hari ini. Kita tahu sudah melanda pandemi di seluruh banyak negara. Hari ini negara kita yang kita cintai juga terpapar apa itu virus corona. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan nanti, sebelum saya juga menambahkan banyak hal yang mau saya sampaikan, saya membawa teman sejawat Dr. Rizky yang ada di pojok sebelah kanan sana, juga tim medis dari beberapa perawat, bidan dan tenaga farmasi untuk sama-sama kita melihat bagaimana nanti bagaimana cara meracik dan mendemonstrasikan dalam rangka untuk atau bisa membuat cairan desinfektan ya untuk tempat-tempat umum dalam hal ini, perkantoran, rumah ibadah dan lain-lain. Nah, jadi mohon waktunya mungkin sedikit agak panjang sedikit. Dan sebelum itu saya atas nama ketua gugus inti untuk COVID Corona ini juga menyampaikan terima kasih dan support yang luar biasa pada Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil, seluruh kepala kampung yang terlibat di dalamnya. Jadi kita berupaya seperti kata Pak Camat dan Pak Kapolsek tadi, agar virus corona itu tidak sampai di wilayah kita harus bisa mendalami sesungguhnya apa itu virus corona dan upaya-upaya penanggulangannya agar kita di sini tidak terpapar. Karena kita tahu di Indonesia ini sudah di banyak beberapa daerah sudah masuk zona merah, dan salah satunya Lampung ternyata juga masuk zona merah. Jadi berhati-hatilah kalau ada saudara kita yang pulang dari bekerja, mungkin ada anak yang kuliah juga pulang ya. Karena sesungguhnya orang-orang yang datang dari luar negeri, baik yang datang dari dalam negeri yang dia masuk wilayah zona merah, sepertinya kalau di daerah DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Serang, Banten, semuanya sudah terpapar. Terakhir kita juga Lampung akhirnya juga masuk ke dalam wilayah zona merah. Jadi kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, tidak hoax, dan satu lagi jangan panik ya. Karena kalau kita betul tadi Pak Camat sampaikan, Pak Kapolsek sampaikan, sebetulnya melalui maklumat Pak Kapolri kita mungkin juga dilarang untuk berkumpul-kumpul, tapi kita ini selaku pemangku kebijakan, kita di sini berkumpul dalam rangka membahas ya bagaimana caranya agar virus itu tidak masuk ke wilayah kita dengan upaya-upaya pencegahan. Siapa lagi yang akan berbuat kalau bukan kita? Kita juga di sini sudah mengadakan sterilisasi ya, baik tempat tadi yang mungkin sempat masuk, mungkin sempat dilihat suhu badannya. Kalau ada yang panas mungkin kemungkinan itu ada satu gejala-gejala, mungkin dari gejala batuk, pilek, demam dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Dr. Rizky yang akan menyampaikan tentang apa itu sesungguhnya penyakit COVID-19 atau virus corona. Nah, jadi selama ini alhamdulillah ya, melalui kontak sama Pak Camat dan seluruh kepala kampung, kami mengingatkan sekali lagi, tolong bila ada warga kita yang pulang dari luar wilayah yang masuk ke wilayah kita, tolong di kontak bersama
bidan kami yang sudah ada di desa dibantu dengan beberapa perawat. Dan kami juga di sini mungkin mohon maaf ya, kami rata-rata tenaga medis ini yang banyak terpapar dengan si sakit, jadi rata-rata kami pakai masker ya. Khawatir nanti kalau kami juga, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu ya, hari ini sudah berapa jumlah dokter perawat yang ikut terpapar sampai mereka juga ikut meninggal. Jadi mohon doanya selalu kawan-kawan, mudah-mudahan dengan niatnya terus yang ikhlas, sesungguhnya takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap kita berupaya ikhtiar, kita berusaha mencoba dan tetap membantu sesama ya, agar virus yang melanda wilayah negara kita ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kami meminta tolong kepada Mbak Desi sama kawan di depan untuk bersiap-siap untuk demo desinfektannya, untuk lebih mengawali lagi agar sama-sama kita banyak mengetahui tentang apa itu COVID-19. Saya persilakan Dr. Rizky untuk menyampaikan definisi dan lain-lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun malimburo. Kepada yang terhormat Bapak Camat Senangi Lingga, kemudian yang terhormat Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil serta yang mewakili, kemudian Bapak Lurah Senangi Lingga. Saya pertama Dr. Rizky, saya tugaskan Pak Ikhlas hari ini untuk menjelaskan sedikit tentang COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Tiga hal titik beratnya, yaitu penyebaran, dampak, dan pencegahannya. Saya ringkas ya, untuk penyebaran atau infeksinya itu masuknya tiga yang pokok, yang sudah terbukti, yaitu mukosa mata, ini ya, mata, mukosa hidung, dan mukosa mulut. Kenapa saya pakai masker? Karena mungkin dalam satu ruangan ini yang paling mungkin yang sudah terinfeksi adalah saya. Saya dari tadi menghindar dari bapak-bapak karena saya takut saya sudah terinfeksi, saya bisa menyebarkan. Jadi saya memilih jauh dan saya pakai masker. Karena masker sebetulnya lebih efektif digunakan oleh orang yang beresiko menginfeksi yang lain, bukan orang yang takut infeksi. Karena begini, menurut WHO tanggal 18 Maret kemarin diutarakan oleh WHO bahwa virus corona bisa bertahan di udara 3 jam, tergantung kelembapan dan tergantung suhu. Kalau di luar terkena cahaya matahari kemungkinan lebih singkat, tapi kalau seperti ini mungkin bisa sampai 3 jam. Tapi apakah itu sudah cukup untuk menginfeksi orang lain? Itu masih harus dikaji lagi. Tapi tetap memang pakai masker masih bisa lah meminimalisir resiko. Meskipun partikelnya amat sangat kecil, jadi dengan maskernya seperti ini kemungkinan tembus masih ada. Sedangkan yang N95 yang dianjurkan tenaga medis, N95 itu pun masih bisa tembus. Jadi kalau misalkan pakai seperti ini, paling tidak kita sudah berusaha untuk tidak masuk ke hidung atau mulut, tapi bisa lewat mata, gitu ya. Dan yang sudah terbukti sangat menginfeksi adalah droplet atau cairan yang keluar pada saat batuk atau bersin. Nah, pada saat saya batuk, misalkan saya sebagai penderita, saya batuk, itu paling tidak ada 3 partikel yang tersebar. Dan itu bisa menyebar sekitar 1-2 meter. Makanya diberikan jarak minimal 1 meter, lebih baik 2 meter. Seandainya droplet itu masuk ke mukosa kita, di hidung atau di mulut, itu sangat cukup membuat yang lain terinfeksi. Atau dropletnya nempel di seperti ini, terus tanpa sengaja terpegang. Makanya pentingnya kita cuci tangan. Nah, banyak yang sekarang sampai kami tenaga medis kesulitan mencari handscoon. Handscoon ini kami sulit, padahal kami butuh sekali. Ini habisnya juga sama orang awam. Padahal untuk orang awam ini tidak perlu. Kenapa? Karena penyebarannya atau infeksinya tidak masuk ke tangan. Percuma kita pakai handscoon, ketika kita megang droplet tanpa sengaja, kemudian seperti ini, percuma masuk. Yang penting adalah cuci tangan, sesering mungkin cuci tangan, ya. Karena pakai hand sanitizer pun itu 4 kali pakai hand sanitizer harus tetap cuci tangan, seperti itu. Jadi penyebarannya yang paling utama memang lewat droplet.
Makanya orang kalau batuk pilek harusnya langsung pakai masker. Masker apapun itu, paling tidak pada saat dia batuk akan tertahan oleh maskernya. Kemudian dampaknya sudah kita lihat di Indonesia ada 4. Meninggal, yang 3 survive atau berhasil jadi penyintas, berhasil sembuh. Dan 3-nya ini punya gejala beda-beda. Yang kita lihat 3 orang pertama terinfeksi virus yang kemudian sembuh ya, ibunya mengalami gejala yang berat, tapi alhamdulillah bisa survive. Batuk, sesak, demam, pokoknya gejalanya sudah cukup berat. Kemudian yang kedua keluhannya panas dingin naik turun. Tapi ada batuk, tapi tidak sampai sesak berat. Yang ketiga tidak terasa apa-apa, Pak. Ini yang berbahaya. Ini yang kita waspadai. Banyaknya orang yang datang dari zona merah, Jakarta, Depok, Bogor, dan lain sebagainya, Yogyakarta, Solo. Saya nggak apa-apa, saya pulang, saya mau nengok orang tua saya. Halo, Anda sehat karena Anda masih bugar. Pak Aris mungkin kalau kena nggak akan apa-apa. Pak Aris sehat, olahraga terus, kena cahaya sinar matahari. Tapi bukan berarti Pak Aris tidak bisa menyebabkan orang lain. Bayangkan, Pak Aris datang ke ibunya yang sudah lansia, punya faktor komorbid. Faktor komorbid ini adalah faktor bawaan. Seseorang meninggal bukan karena virus coronanya itu sendiri, tapi karena penyakit yang lain. Dan kebanyakan komorbid sudah punya DM, jantung, paru-paru, dan penyakit yang lainnya. Ini diperparah, jadi corona masuk untuk melemahkan, akhirnya penyakitnya ini muncul. Penyakit beratnya muncul. Bukan karena coronanya, makanya tubuh orang Indonesia itu sebetulnya insya Allah kuat untuk melawan corona. Sayangnya pola hidup orang Indonesia tidak sehat, menyebabkan orang Indonesia punya penyakit komorbid masing-masing. Yang muda DM ya sudah ada, yang muda hipertensi ada, yang jantung ada. Makanya sebetulnya meninggalnya bukan karena virusnya, penyakit komorbidnya. Dan menurut dokter paru yang kemarin banyak ikut mengobati ya, ngurusin pasien-pasien itu, salah satu yang penyakit paling seringnya menyebabkan meninggal ada infeksi di jantung, miokarditis. Jantung punya 3 lapisan otot, salah satu lapisannya namanya otot miokard. Ya, infeksi di miokard ini menyebabkan meninggal. Jadi kemarin saya terus terang agak gemas. Gemasnya seperti ini. Anda egois sekali. Anda sudah diingatkan jangan pulang. Anda sehat. Orang tua Anda belum tentu kuat. Belum lagi di rumah ada anak kecil, bayi, balita. Untuk sementara ini karena saya punya anak balita, punya 2 orang balita, 2 anak balita yang sekarang saya ungsikan semua. Karena saya nggak bisa menjamin bahwa saya ini steril. Saya justru dengan kemarin beberapa kali ketemu orang ODP, di hari ke-8 ketemu ODP saya demam, mulai gerges. Hari ini pun saya merasa kurang enak badan. Mudah-mudahan hanya karena kecapean. Tapi kalau misalkan karena COVID, ya makanya saya jaga jarak. Kemudian lagi, tolong diberikan pemahaman betul-betul ke saudara, ke tetangga, orang-orang yang kita kenal bahwa corona itu sangat berbahaya untuk yang lansia, yang punya faktor komorbid. Itu bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk yang merasa sehat, jangan egois, jangan untuk diri sendiri. Anda masih sangat bisa menularkan ke orang lain. Seperti itu ya. Kemudian untuk pencegahan memang tadi yang seperti saya bilang, pakai masker untuk yang sudah batuk pilek. Kemudian tetap berada di rumah, jangan kemana-mana. Kemarin saya dapat laporan, bukan laporannya, informasi. Salah satu ODP ini datang dari Tangerang dengan keluhan demam sudah 7 hari, batuk 7 hari, demam dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Artinya waktu datang ke saya itu sudah tidak demam. Itu tetap ODP karena ada Tangerang daerah merah. Nah, saya ingatkan tolong dia di rumah minimal 7 hari. Jadi total sudah 14 hari sejak dia hari pertama demam. Ternyata saya dapat informasi malamnya keluyuran. Ini kalau saya mau ngomong, Anda penjahat. Anda kalau ternyata bawa corona, Anda akan menyebarkan kemana-mana. Tolong diamlah di rumah dulu.
Nah, untuk Bapak Ibu atau semuanya yang keluhannya masih sekedar demam 1 hari, batuk pilek 1 hari, sebaiknya jangan buru-buru datang ke fasilitas kesehatan, karena justru disitulah kemungkinan Anda tertular. Karena disitulah mungkin Anda akan tertular justru dari petugas kesehatannya. Contohnya misalkan dari saya, dalam 1 hari saya bisa pegang pasien itu di puskes saja 40-50 pasien. Kemungkinannya berapa persen saya bisa terpapar corona? Dan ini bisa menahan berapa persen kira-kira. Makanya saya putuskan, saya bilang ke anak kecil saya, kamu harus jauh dari saya, karena saya nggak mau pulang dengan bawa penyakit. Akhirnya kemarin dijemput orang-orang tua. Saya nggak tahu kapan kami bisa berkumpul lagi, tapi saya harap bisa cepatnya. Harapan saya kita bisa ya, masalah ini, wabah ini bisa cepat berakhir, jadi kita bisa kembali lagi beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga. Saya juga minta dukungan dan doanya kepada bapak-bapak sekalian untuk kami tenaga kesehatan. Dan hari ini sebetulnya satu dokter kami di puskesmas itu harus tetap terjaga karena dokternya hanya 2, saya di sini, satu di puskesmas itu masih dalam kondisi hamil. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun, suatu hal yang tidak diinginkan, dan kita bisa melalui semua ini tanpa terjadi suatu hal yang buruk. Saya dan diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.